Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami mendengar teman-teman kami memberikan kesaksian Tuhan bagaimana Engkau bekerja, Engkau berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu masing-masing. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau berkati hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, biar setiap kami melalui kebenaran ini kami diubahkan menjadi sempurna seperti yang Engkau perintahkan, menjadi seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicara di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar. Amin. Shalom teman-teman. Ya. Ya, depan. Ya, silakan. Jadi saya nggak ngebelakangin. Ya, oke. Ya, tinggi dikit. Ya, oke. Thank you. Topik hari ini responsibility, tanggung jawab bahasa Indonesianya. Tadi Pak Gunawan menyampaikan bagaimana dia menanggung semua biaya dan menjawab kebutuhan daripada orang yang membutuhkan. Tapi tanggung jawab itu adalah kewajiban dari setiap kita sebagai manusia, apalagi sebagai anak Tuhan. Amin. Nah, persoalannya bagaimana kita bisa hidup bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing. Tentu dengan kapasitas yang masing-masing berbeda. Saya pasang timer. Firman Tuhan memberitahu setiap manusia diciptakan ada tujuannya, ya. Ada pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar, sebetulnya lebih tepat saya bilang ini kesaksian, ya. Karena ini semua yang saya alami. Bagaimana setelah saya mengenal Tuhan, saya dapat ayat-ayat ini dan saya lakukan ayat-ayat ini. Jadi mungkin lebih tepat dikatakan kesaksian. Nah, saya mau berbicara tentang responsibility, yang berarti responsibility kalau kita lihat dari bahasa Inggris itu dari dua kata, response artinya bisa menanggapi, bisa menjawab, dipertanggungjawabkan. Ability sesuai kemampuan, jadi ada jawaban sesuai kemampuan kita atas apa? Atas pekerjaan yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, kita ini kan para businessman, artinya pria-pria yang sudah bekerja, yang mempunyai penghasilan. Apakah kita sebagai profesional, apakah sebagai pengusaha, terlepas dari you usaha besar, kecil, you profesional, you kerja tukang sapu, sampai you manajer restoran, itu pekerjaan yang Tuhan kasih sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, saya mau bacakan, kita buka dari Matius 25. Matius 25 dari tentang talenta, ya, ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Menurut kesanggupannya. Jadi ada 5, ada 2, ada 1, ya, menurut kesanggupan, sesuai kapasitas. Jadi kalau kita bicara kapasitas, analoginya gini, simpelnya. Anak yang mampu angkat 10 kilo dikasih 10 kilo. Yang mampu 50 kilo dikasih 50 kilo. Yang mampu 1 kilo ya dikasih 1. Nggak mungkin Tuhan kasih beban yang melebihi apa yang sanggup dipikul oleh kita masing-masing. Tapi di mata Tuhan is not how big. Bagaimana kamu mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita, itu nomor 1.
Lalu singkat aja, yang 2 menghasilkan 1 kali lipat, yang 5 menghasilkan 1 kali lipat. Tidak lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tidak disebutkan berapa lama, tapi kalau kita businessman mungkin 1 tahun ya kita ambil kurun waktunya. Tuan itu balik dan mengadakan perhitungan dengan yang 1, dengan yang 2, dan yang 5 talenta. Nah, inilah bentuk pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan kepada Tuhan atau Tuhan yang memberikan, yang mempercayakan kita sesuai kemampuan kita untuk diapakan? Untuk kita kerjakan dan menghasilkan 1 kali lipat. Itu ukurannya. Jadi kalau kita bisnis kita harus bertumbuh. Analoginya kan begitu. Kenapa? Teman-teman di sini tahu saya gabung 91, saya kelibet hutang sangat banyak. Saya juga jamin Nobel. Di Kelapa Gading waktu saya datang, saya bilang ada 7 topik, saya disuruh kesaksian 7 kali. 3,5 bulan saya bersaksi. Bagaimana saya kelibet hutang itu harus dibayar. Nah, waktu saya mulai mengerti firman Tuhan ini, dan saya diberi juga pengertian, kenapa harus berlipat? Ya saya juga dulu berlipat, tapi dalam hutang. Ya, harusnya kan berlipatnya itu positif, bukan negatif. Saya beri di pengertian anak yang Tuhan perintahkan. Tuhan perintahkan kita beranak cucu lah, betul? Penuhilah bumi. Nah, kalau Tuhan suruh kita beranak cucu, anak yang lahir 3 kilo misalkan, beranak cucu kan artinya bisa 1, 2, anak ini yang 3 kilo nggak bisa kita stop, dia pasti bertumbuh, betul? Nggak bisa kita stop, dia pasti bertumbuh. Dan baru saya pahami bahwa apapun yang Tuhan ciptakan itu pasti harus bertumbuh, berlipat. Yang 3 kilo nggak bisa kita stop. Dia pasti bertumbuh jadi 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo, 80 kilo, ada yang 90 kilo di sini. Mungkin nggak ada yang 100 kilo. Tapi pastinya anak yang bertumbuh itu makannya tambah banyak. Kalau tambah banyak, biaya tambah banyak. Jadi analoginya kalau bapak yang diberi perintah oleh Tuhan itu disuruh beranak cucu, nggak dikasih kemampuan untuk menghasilkan lebih, Tuhan model macam apa? Nah, waktu saya mengerti ini, saya mengerti bahwa bisnis saya harus bertumbuh. Sebelum tahun 90, sebelum tahun 2000, bisnis saya bertumbuh. Betul, tahun 81 saya dipanggil pulang, dikasih pabrik, yang pabriknya dibangun sekian ratus juta, 10 tahun kemudian 10 kali lipat bertumbuhnya, utang. Wah, ini something is not right. Kembali kepada talenta ini. Jadi diberikan, nah saya paham bahwa pabrik yang Tuhan kasih, yang orang tua saya kasih itu, saya nggak punya kemampuan untuk memanage. Kapasitasnya terlalu besar. Jadi norak saya. Jadi saya duduk sama adik saya bilang kita nih bego ya. Orang lain nggak dikasih modal, usaha bisa besar, kita dikasih pabrik, dikasih usaha, kok bangkrut gitu loh. Nggak karu-karuan. Nah, tahun 2000 saya mulai bangun usaha saya karena waktu itu Tuhan izinkan saya diusir keluar dari pabrik. Nah, saya mengerti saya harus membangun sesuatu yang kokoh di atas firman Tuhan. Nah, ayat-ayat inilah yang memberkati saya sampai hari ini. Makanya saya bilang lebih tepat kita bilang kesaksian ya. Nah, pertanggungjawabnya seperti apa? Ini yang kita mau pelajari.
Kata tuannya itu kepadanya, ayat 21 aja langsung, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Yang 2 dan 5, Tuhan memberi pujian. Engkau hambaku yang setia, engkau telah setia dengan yang kecil. Kalau setia dengan yang kecil, engkau pasti setia juga dengan yang besar. Saya waktu baca ayat ini, saya bilang ini nubuatan yang Tuhan kasih kepada kita anak-anak Tuhan. Tapi syaratnya harus kecil, setia. Lalu bisa yang besar. Sama persis yang saya bilang tadi, anak 3 kilo, you nggak bisa stop. Dia pasti bertumbuh, pohon juga begitu. Universe, you lihat galaksi itu terus bermultiplikasi. Nggak bisa stop, apapun yang Tuhan ciptakan harusnya bertumbuh, berlipat. Kalau saya bilang ini satu keharusan. Itu yang Tuhan rencanakan atas hidup kita masing-masing sesuai kapasitas kita masing-masing. Saya ingat benar Pak Julius Ishak dia khotbah. Dia bilang konstruktif, destruktif. Sama-sama bertumbuh. Tapi kalau konstruktif artinya you bangun usaha di atas batu karang, solid. Kalau destruktif sama-sama bertumbuh. You judi, you tambah kaya, you rampok, you tambah kaya, tapi destruktif, hancur. Sama-sama bertumbuh, tapi satu konstruktif, satu destruktif. Nah yang Tuhan mau lihat adalah kita melipat gandakan dengan konstruktif di atas dasar firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, waktu pertanggungjawaban itu disampaikan, waktu Tuhan itu datang kan kita harus menyampaikan pertanggungjawaban. Karena di bahasa Inggrisnya perhitungan, di bahasa Indonesia perhitungan, di bahasa Inggrisnya juga record, artinya mengadakan perhitungan. Nah perhitungan seperti apa yang kita harus sampaikan? Pertanggungjawab seperti apa yang harus kita sampaikan? Ini yang kita mau pelajari. Tentu kita businessman, paling nyaman, paling tepat kita bicara soal uang, betul? Nah, Lukas 16. Kayu ayat 1 sampai 9 itu berbicara bendahara yang tidak jujur. Kita nggak bahas itu, tapi kita mau lihat di ayat 10-nya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. 11 lanjut, nanti saya jelaskan. Ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, nih uang, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saya jelasin aja ini sedikit. Harta kita yang sesungguhnya nanti. Kenapa? Karena harta yang hari ini, seberapapun yang you kelola, saya minta hikmat, saya bilang Tuhan bagaimana ya gue jelasin. Saya kan suka logik sekali ya. Bagaimana ya saya jelasin kepada orang harta yang orang lain ini dan harta sendiri kepada yang sesungguhnya. Nah, harta yang kita kelola, contoh ya kita bisnis, kita duduk di satu meja, kita main monopoli game.
Monopoli game bisa beli rumah, beli mobil. Tapi uangnya tidak real karena itu uang monopoli. Terlepas berapapun yang you kelola di atas meja itu, 1 miliar, 1 triliun, bahkan ekstrim dah 1 triliun kuadrat, 1 triliun dah. Tetap uang monopoli, nggak ada nilai aslinya. You check out, you mundur, you meninggal, you tinggalkan semua di atas meja. Terus saya bilang, betapa bodohnya kita kalau kita main curang di atas meja itu. Jadi harta yang tidak kekal itu aja, you main curang. Curangnya seperti apa nanti kita bahas. Jadi kalau yang tidak kekal aja kita tidak bisa dipercaya, siapa yang mau percayakan kita harta kita yang sesungguhnya? 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Di seluruh Alkitab tidak ada ayat yang lebih tajam daripada ini, yang dimana Tuhan membandingkan dirinya untuk manusia, Allah, Mamon. Gak ada. Begitu pentingnya ayat ini. Yang lain tidak pernah di dalam Alkitab Tuhan membandingkan sejajar untuk manusia. Tentu realitasnya Tuhan jauh, Mamon. Nah, Mamon itu berasal dari kata bahasa Greka mamonas. Artinya kalau uang, kalau Tuhan, kita uang di bawah kita, uang budak kita. Tapi kalau mamon, mamon di atas kita. Dan bahkan bisa sejajar. Nah, mamon itu di bahasa Grekanya adalah semua bentuk benda yang bisa dinilai dengan uang. Semua bentuk penghasilan itu mamon. Tapi melawan Tuhan, itu intinya mamon. Jadi kita mestinya Tuhan, kita, uang itu mestinya jadi pegawai kita. Yang kita perintahkan kemana itu uang harus pergi. Seperti Pak Gunawan tadi, perintahkan uangnya, kasih orang makan. Tapi kalau mamon di atas adalah orang yang dibudaki oleh uang. Hamba uang. Nah, kata setia itu yang kita mau bahas. Karena bentuk pertanggungjawaban, Tuhan bilang, engkau setia dengan yang kecil. Engkau akan setia juga dengan yang besar. Apa sih kata setia itu? Ini yang kita mau bahas pagi hari ini. Supaya kita tahu bagaimana kita nanti waktu Tuhan itu datang kembali, kita bisa bilang, inilah bentuk pertanggungjawabanku atas apa yang sudah dipercayakan kepada kita masing-masing. Kata setia itu bahasa Grekanya pistos yang mempunyai 3 arti. Yang pertama adalah setia, yang kedua dipercaya atau bisa dipercaya. Nah, kalau kita sudah setia, bisa dipercaya, baru kita bisa diandalkan. Setia, bisa dipercaya, baru bisa diandalkan. Kalau 3 syarat ini kita sudah penuhi, baru Tuhan bilang, gua bisa tambahkan kapasitasnya. Jadi yang kita lakukan sudah berlipat, menghasilkan, Tuhan akan tambahkan kalau kita setia. Nah, seberapa Tuhan tambahkan? Tentu, ya kalau ukurannya yang 5 itu dikasih tahu, kasih 5, 1 kali lipat. Karena kita sudah 2 menjadi 4, 5 menjadi 10, Tuhan bisa tambahkan. Ya, yang lipat pertama itu bagian kita. Nah, berkat yang datang dari Tuhan kan banyak, teman-teman, kesaksian kan.
Nah, saya waktu menjalankan ini, saya ngerti, tapi saya bilang, kapan ya Tuhan percayakan kepada saya? Kan saya mesti setia dulu, saya mesti bisa membuktikan dengan waktu saya ini bisa dipercaya, baru Tuhan bilang, lu bisa gua andalkan. Kalau capai titik itu kadang-kadang ada berkat, ya tentu masing-masing caranya berbeda. Nah, saya alami itu. Satu hari tiba-tiba adik saya bilang, lu mau order nggak? Oh ya mau dong. Saya datang. Tahun 2008 itu. Saya datang, nggak taunya saya dapat satu pekerjaan yang menurut saya dari pekerjaan itu profitnya cukup untuk saya bisa mensekolahkan anak-anak saya semua keluar. Nah, itu cara Tuhan bekerja, tapi oke. Yang pertama, setia itu. Apa sih artinya setia? Setia itu artinya you tidak menjadi pengkhianat. Amin. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, you tidak berkhianat. Bagaimana sih berkhianat? Misalkan, you dipercayakan jadi, ya yang kecil ya, tukang sapu lah kita bilang. Nah, you jadi tukang sapu, pekerjaan yang kecil itu you kerjakan dengan sungguh-sungguh, you nggak cari pekerjaan lain. You fokus di tempat yang dimana you kerja. Bersihkanlah dengan baik. Nah, saya selalu bilang, kalau di restoran saya lihat pekerjaan kecil, orang pelayan dia membersihkan meja. Contoh yang paling simpel. Kalau si pelayan ini membersihkan meja aja nggak bisa, kira-kira kalau dia dijadikan manajer, tuh restoran jadi bagaimana? Bangkrut lah pasti. Nggak bisa. Sering saya lihat mereka lap meja, ya you nggak fokus. Itu tipe orang nggak setia. Terus yang jahat lagi dan males, kotorannya dibuang ke lantai. Terus saya bilang, Mas jangan dibuang ke lantai. You tahu nggak dijawab apa? Tipe orang males dan jahat. Ntar ada tukang sapu Pak. Mati dah gua bilang yang begini sih. Madesu dan mata depan suram. Mas, itu kan nanti diinjak orang, jadi seluruh food court kan jadi kotor. Lah kalau yang kerjaan kecil begini aja nggak bisa dikerjakan dengan baik, bagaimana mau dipercayakan pekerjaan yang besar? Nggak bisa. Tahap kedua, dipercaya. Nah, bagaimana kita bisa dipercaya? Pasti kalau bicara uang kita harus jujur, betul nggak? Jujur. Gimana sih jujur itu? Dipercaya juga bukan hanya you jujur, you harus benar dan juga harus presisi. Karena you bicara uang. Saya mengerti ini, lalu saya juga mendidik anak-anak dengan cara itu. Khususnya uang. Waktu anak-anak kami mulai kelas 4, saya ingat, udah bisa kita putuskan udah bisa dikasih uang jajan, mamanya hari Senin kasih 50.000. Jumat, mamanya, mana hitungan? Bapak Ibu pikir ini kejam, no, this is not kejam, ini matematiknya Tuhan. Jadi si anak mesti bisa mempertanggungjawabkan uang 50.000 itu dengan rinci dan benar. Kalau enggak dia beli permen sepanjang minggu, kan mesti dikontrol anak-anak ini.
Ini sih cuma satu pemikiran aja ya. Jadi dengan yang kecil, jadi kami didik anak-anak kami dengan cara itu. Kalau dia tidak bisa menyampaikan dengan jujur, benar, dan presisi, Senin tidak ada uang jajan, simple. Dan ini terbawa sampai anak kami mulai kuliah di depan, keluar, rincian di email sampai sen, segitu detailnya. Saya menjalankan usaha saya, setiap bulan ada neraca. Kalau nggak dari mana kita tahu usaha kita berjalan baik? Tentu dari kecil, kalau besar udah berantakan. Dulu kan saya kelola pabrik. Ya karena nggak diurus dengan benar, ya neracanya kacau. Nggak bisa. Orang yang bisa dipercaya juga punctual waktu ya, kita dalam berbisnis. Nah ini, saya trading kan, supplier kirim barang, kan ada term of payment. Jatuh tempo, you bayar enggak? Kalau enggak, you bagaimana bisa dipercaya oleh supplier? Banyak orang enggak bisa dipercaya TOP-nya. Udah 45 hari juga enggak bayar, begitu ditelepon, bos nggak ada lagi keluar negeri. Gila nih, gue bilang ini bos edan nih bener-bener. Lu nggak mikirin orang kan butuh tuh duit. Kok intoleran sekali? Ada nggak kita punya courtesy untuk sorry, gue lagi sulit uang. Itu kan bentuk pertanggungjawaban. Yang kecil dah, saya dan Pak Dedi kita makan, Pak lupa bawa dompet nih Pak. Oh nggak apa-apa, bayarin dulu ya Pak, ntar saya bayar. Ntar tuh kapan? Contoh yang simpel aja. Besok, ada besok lagi. Lah yang kecil aja lu bilang kan lu udah bilang. Kecuali saya bilang, Pak Dedi udah ya, lu yang siang ya. Kalau dia bilang, ya udah dan. Tapi kalau saya bilang, ntar gua bayar, lu bayar, jangan nggak dibayar. Kalau yang begini aja lu nggak bisa setia, TOP 45 hari, saya jamin juga you nggak akan bayar. Malah ada pemikiran, kalau bisa puterin duit orang, kenapa nggak diputerin? Lu puterin terus, lu mabok lu ntar. Hal kecil-kecil gini, bisa nggak kita dipercaya? Kalau sama supplier yang nggak bisa dipercaya, apalagi Tuhan bisa percaya kita? Nggak mungkin lah. Pasti harus rajin orang bisa dipercaya tadi. Nah, contoh lagi anak, waktu dia mau magang, Pak mau magang, oke di mana? Yang pertama nih, Big Four katanya. 4 besar, anak saya kan di accounting. Oke. Saya teman banyak, salah satu teman Wapreskom di yang punya gedung ini. Ya sebagian teman-teman tahu. Tahu anak gue mau kerja. Oke, kirim laporan. Wah, anak lu main-main nih ya. Oke, saya telepon anak saya. Si om ini bilang, lu main-main lu ya, GPA lu di bawah. GPA 3,4. Cukup oke kan. Tapi kita anak Tuhan mesti cum laude. 3,8, 3,9, 3,7, 90% lah. Anak saya giat, oke akhirnya bagus, tapi dia kerja, dia magang, dan saya bilang begini, 3 hal yang you harus lakukan. Karena kalau kamu tidak ditawarkan pekerjaan permanen oleh perusahaan kamu, yang kamu magang cuma 3 bulan, kamu gagal, saya bilang.
Pertama saya bilang, tidak ada terlambat datang. Nggak ada cerita terlambat. You baru magang, gimana sih you terlambat? Kantor jam 8, you jam 7 sudah datang, saya bilang. Orang pulang jam 5, lu pulang jam 6. Nggak ada cerita. Saya bilang di perusahaan asing itu ada 1.400 orang. Kalau lu nggak menampilkan, siapa lihat kamu? Itu satu. Kedua, tidak ada absen. 3 bulan, 80 hari kerja, you absen 1 hari, it's more than 1%. Tidak perfect. Kalau sakit, you unfit. Kalau you ada urusan lain, you cacat. Jadi tidak ada absen, saya bilang. Ketiga, pekerjaan yang diberikan tidak selesai, tidak boleh pulang, titik. Anak saya, oke Pak. Ya, nggak heran kalau hari ini dia di posisi yang oke. Karena setia dalam perkara-perkara kecil. You baru bisa dipercaya. Kan ada jenjangnya. Anak kelas 1 harus 10. Kelas 1 punya 10 dengan kelas SMP punya 10 beda. Dengan universitas punya 10 juga beda. Tapi kan kata perintah Tuhan bilang haruslah engkau sempurna. Matius 5:48, Tuhan nggak mungkin kasih perintah kalau dia tahu anaknya tidak mampu. Itu. Ini konsep berpikir kita, mana bisa gue sempurna. You melecehkan Tuhan. Karena Tuhan kasih perintah, haruslah engkau sempurna. Baru kita bisa diandalkan. Setia, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ayat terakhir. Time's up. 30 menit. Roma 12. Roma 12. Ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terakhir ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini males, jahat, maunya cepat kaya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini berbicara moral. Dalam kita berbisnis moral, itu penting, jujur, bayar tepat waktu, janji orang tepat. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi moral kita dalam kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita harus sesuai firman Tuhan. Kita ini anak raja, bukan anak kampungan. Bertindaklah seperti pangeran surgawi supaya orang bisa melihat Yesus di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.